Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan Bapak untuk menyampaikan tentang sekitar masalah kemiskinan itu berdasarkan fakta adalah biaya hidup tinggi atau high cost economy. Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, saya ingin menyampaikan fakta bahwa kemiskinan adalah biaya ekonominya lebih tinggi daripada orang yang berkecukupan. Disadari maupun tidak, orang miskin secara ekonomis lebih banyak pengeluarannya atau lebih tinggi biaya hidupnya, disebut dengan high cost economy, untuk hal-hal yang sama seperti yang dikeluarkan oleh orang yang kaya. Jadi miskin itu sebenarnya memiliki resiko ekonomi lebih besar daripada orang kaya. Kenapa demikian? Ini faktanya. Umpamanya untuk memperoleh fasilitas seminim mungkin diperlukan biaya per unit relatif lebih tinggi. Berbeda dengan orang yang mampu yang sudah tersedia. Contohnya bila orang miskin butuh air bersih untuk mandi, mencuci, dan memasak, si miskin harus membeli air dengan harga Rp 2.000 per jerigen, isinya 20 liter. Nah, ini tentu lebih mahal daripada orang yang kaya atau orang yang mampu untuk membayar tarif PAM dengan bayaran per meter kubiknya sekitar 10 ribuan. Lalu kebutuhan listrik bagi si miskin nih, yang tinggal terutama di rumah yang tidak permanen dan belum ada akses saluran listrik dari PLN, sebagai akibatnya si miskin tentu harus menyambung listrik tidak resmi dari pemilik rumah yang ada di saluran listriknya atau dari tetangganya, minimal 2 kali lipat dari tarif PLN normal. Belum lagi biaya sewa beban listrik bulanan yang cukup mahal. Nah, sekarang jika si miskin tidak memiliki sepeda motor, mereka terpaksa harus naik transportasi umum seperti ojek, gojek, taksi, atau biaya transportasi lainnya. Nah, tentu biaya per kilometernya relatif mahal jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan sendiri seperti yang dilakukan oleh orang yang mampu. Jika si miskin tidak memiliki rumah, ia harus mengontrak rumah. Kalau selama setahun saja minimalnya 5 juta untuk ukuran tipe 21 di daerah kota umpamanya saja. Nah, itu harus membayar kontrak 1 tahun minimal 5 juta untuk ukuran rumah tipe 21 di daerah kota. Nah, kalau harus kontrak rumah hingga puluhan tahun, coba dikalikan jumlah pengeluarannya sama seharga dengan membeli rumah sendiri. Nah, jika meminjam uang sekarang, si miskin tidak akan dapat pinjaman bank karena dinilai tidak bonafide dan bankable, karena domisilinya pun tidak tetap alias nomaden atau jadi kontraktor istilahnya. Yang ngasih pinjaman tentu akan jatuh ke tangan rentenir yang bunganya 10% per bulan. Nah, sedangkan orang mampu dapat pinjaman dari bank saja itu 10% bunganya per tahun.
fakta yang tidak disadari banyak orang, di mana orang miskin hidupnya semakin miskin dan orang kaya semakin kaya. Jadi istilah itu memang benar apa adanya, si miskin semakin miskin, si kaya semakin kaya. Nah, saudara-saudara hadirin anak-anakku sekalian di mana saja berada, maka mulai saat ini kita harus benar-benar memanfaatkan uang dengan cara mengirit, ya, jangan sampai banyak pengeluaran, karena seperti itulah gambaran perbandingan antara hidup orang miskin yang sebenarnya jauh lebih besar, high cost economy, daripada orang yang berkecukupan. Maka pantas kalau doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memohonlah perlindungan, kata Rasul, dari kefakiran dan kekufuran. Doanya sangat populer. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Nah, hadis ini ditakhrij, ya, oleh An-Nasa'i di dalam sahihnya, oleh Ibnu Hibban. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dihindarkan daripada kefakiran, dan yang lebih parah lagi adalah kefakiran dalam hal ilmu pengetahuan, karena kefakiran dalam ilmu pengetahuan berbahaya, membuat orang menjadi bodoh, akhirnya dia salah dalam hal menempuh jalan hidupnya sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, Bapak harap mensupport dengan cara like, subscribe, dan share kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan menjadi nafkah yang sama-sama bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.